wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putri dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bab adopsi UKM dan penggunaan TIK untuk jaringan, tujuan perdagangan, pengaruh sektor, ukuran dan usia perusahaan. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Miratus Solikah, yang kedua ada Maula Leni, yang ketiga ada Aina RP, dan yang terakhir ada Anissa Adah. Dengan mind mapping, yang pertama ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua ada pengertian dan karakteristik UMKM, dan yang terakhir, yang ketiga ada adopsi TIK oleh UKM. Materi yang pertama yaitu pengertian tentang teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, dan mentransmisikan informasi secara aman. Ditinjau dari susunan katanya, teknologi informasi terdiri dari 3 kata yang masing-masing memiliki arti kata tersendiri. Kata pertama yaitu teknologi, yang berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Istilah teknologi sering menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik. Yang kedua dan ketiga yaitu informasi dan komunikasi, yang erat kaitannya dengan data. Informasi berarti hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan bagi penggunanya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara keduanya. Selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik UMKM. Yang pertama, usaha mikro, yaitu badan usaha milik orang atau perorangan dan juga badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, belum termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 500 juta di luar tanah dan bangunan. Selain itu, hasil penjualan per tahunnya mencapai 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu ada usaha menengah. Usaha menengah ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan lain. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Selain itu, hasil penjualan per tahunnya mencapai 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan 50 miliar. Selanjutnya, dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, studi kasus yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK dalam peningkatan ekspor UMKM. Studi kasus UMKM di Eksdoli, Kelurahan Putat Jaya, Surabaya. Kasusnya yaitu berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Tantangan yang dirasakan UMKM adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan TIK agar dapat bersaing dengan produk negara lain. Surabaya memiliki banyak UMKM yang masih perlu ditingkatkan potensinya dalam pemanfaatan TIK. Beberapa di antaranya adalah kelompok UMKM di Kelurahan Putat Jaya, Surabaya.
dalam upaya peningkatan kemampuan pemanfaat TIK bagi pelaku UMKM di bekas lokasi doli, khususnya RW 3 Putat Jaya, Surabaya, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan. Selain itu, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM di sana sebagai usaha atau upaya untuk meningkatkan pula kualitas SDM di bekas lokasi doli. Untuk solusinya yaitu dengan menggunakan media online atau internet sebagai sarana penjualan. Beberapa model pemasaran via internet dapat berupa e-commerce, pemasaran internet lokal, dan pendekatan orang per orang. Model pemasaran via internet memberikan keuntungan biaya yang relatif rendah, murah, dan memiliki muatan informasi yang besar. Konsumen dengan mudah dapat mengakses informasi mengenai produk dan penjualan setiap saat dibanding dengan outlet pemasaran tradisional. Manfaat lainnya adalah keterukuran, fleksibilitas, keterjangkauan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan advertising fotografi guna memberikan bekal kepada pelaku UMKM di bekas lokasi doli, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, untuk memenuhi konten ide kreatif dalam kegiatan promosi dan pemasaran di media online. Hal lain yang juga perlu diketahui UMKM adalah bagaimana membuat kesepakatan dagang dengan pembeli. Kesepakatan ini merupakan hal yang penting diketahui agar pelaku ekspor UMKM dapat melakukan transaksi secara mandiri. Untuk itu, perlu adanya kemampuan berbahasa internasional, terutama bahasa Inggris untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.